Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak sekalian, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi dengan saya Bapak Erna dalam pembelajaran bahasa Arab, tentunya masih dalam jarak jauh atau daring. Kaifa halukum jami'a? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan kesehatan atau kesehatan baik lahir maupun batin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kali ini Pak Erna akan mengulang kembali materi-materi yang telah Bapak Erna berikan pada minggu-minggu yang lalu. Akan tetapi masih dalam tema ar-riyadhah atau bab ar-riyadhah. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kami ulas kembali dan ini sangat penting agar nanti kita memperoleh pemahaman yang baik. Utamanya ar-riyadhah, bab tentang olahraga, mungkin bagaimana cara menanyakan tentang olahraga atau bab tarkib. Di sini nanti akan kita pelajari atau mengulang bab amil nawasib. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagaimana yang tampak pada layar kalian, kita masih belajar pada tema ar-riyadhah pada bab ad-darsur rabi, yang artinya olahraga. Nah, sebagaimana yang saya singgung di depan tadi, yang pertama kita akan mengulang al-ibarat atau ungkapan-ungkapan tentang pertanyaan berkaitan dengan kesukaan atau olahraga, kesukaan atau olahraga yang disukai. Nah, kita pelajari bersama-sama, kita lihat untuk menanyakan olahraga yang disukai ada dua cara. Nah, yang pertama ini tampak adalah dengan menggunakan kata tanya mar-riyadhah. Jadi mar-riyadhah atau ma-ar-riyadhah. Nah, ma-ar-riyadhah allati tuhibbuha ya Umar, contohnya seperti itu. Ma-ar-riyadhah allati tuhibbuha ya Umar, jadi menggunakan kata mar-riyadhah. Yang artinya, nih, olahraga apa yang kamu sukai wahai Umar? Jadi mar-riyadhah allati tuhibbuha ya Umar. Jawabnya, kalau ada pertanyaan seperti ini langsung dijawab dengan kalimat seperti ini. Ana uhibbu kuratal qadam. Ana uhibbu kuratal qadam. Yang artinya saya suka sepak bola. Yang kedua, nah, yang paling disukai olahraga apa? Ini menggunakan kata tanya ayyur riyadhah. Kalau yang atas tadi mar-riyadhah, yang kedua ini ayyur riyadhah. Kelanjutannya ayyur riyadhah tufaddilu ya Zaid. Ayyur riyadhah tufaddilu ya Zaid. Yang artinya di sini olahraga apa yang paling kamu sukai wahai Zaid. Nah, kalau yang di atas tadi olahraga apa yang kamu sukai. Di sini olahraga apa yang paling kamu sukai karena ada tufaddilu. Kalau yang atas ini adalah tuhibbu. Jadi olahraga yang kamu sukai. Di sini yang paling kamu sukai. Sebetulnya ini dibolak-balik boleh. Jadi mar-riyadhah atau ayyur riyadhah keduanya boleh digunakan atau dibolak-balik. Jawabnya ufaddilu kuratal qadam. Kalau pertanyaannya ini menggunakan tufaddilu, jawabnya ufaddilu. Kalau di atas tadi pertanyaannya menggunakan tuhibbu, jawabnya menggunakan uhibbu. Nah, ini kalau kita lihat jawaban harus sesuai dengan pertanyaan. Misalnya di sini ufaddilu kuratal qadam. Faddilu kuratal qadam. Artinya saya paling suka sepak bola. Nah, ini ungkapan bagaimana menanyakan tentang olahraga yang disukai atau yang paling disukai atau menjadi favorit. Ini pelajaran yang lalu. Nah, ini sengaja kami ulas kembali agar kalian lebih paham. Nah, baik.
Kemudian yang kedua, pembahasan kita akan kami ajak bersama-sama untuk mengulang kembali dengan tarkib. Tarkib kebetulan yang kita bahas tentang amil nawasib, an, lan, li. Nah, amil nawasib itu apa? An, lan, li ini adalah dalam bahasa Arab disebut dengan huruf. Jadi huruf an, huruf lan, dan huruf li. Ketiganya ini adalah amil nawasib. Jadi ada 3 huruf yaitu an, lan, dan li. Ini semuanya masuk dalam kategori amil nawasib atau disebut amil nawasib. Nah, amil nawasib itu apa? Nah, amil nawasib atau amil nasab adalah huruf, maksudnya huruf ya ini, huruf an, lan, dan li yang menasabkan kepada fiil mudhari. Jadi an, lan, li ini adalah huruf apabila ada kata kerja sebelumnya didahului oleh huruf ini, maka fiil mudhari tersebut harus dinasabkan. Jadi huruf yang menasabkan pada fiil mudhari. Jadi tugasnya kalau ada huruf ini fiil sesudahnya harus dinasabkan. Bagaimana cara menasabkannya? Ini nanti akan kita bahas di belakang, berikut contoh-contohnya. Sebelum itu kita pelajari dulu an, lan, dan li. Nah, baik. Yang pertama an. An ini, huruf an ini disebut juga dengan an masdariyah, yang pada umumnya terletak di antara 2 fiil atau 2 kata kerja. Jadi an ini dinamakan an masdariyah. Tugasnya ini memisahkan 2 fiil. Jadi kalau ada 2 kata kerja atau 2 fiil yang bergandengan dalam satu kalimat, ini harus dipisah oleh an antara fiil yang satu dengan fiil yang lain atau yang kedua. Contohnya, nah ini, ana uridu an azhaba ilal maktabah. Ana uridu an azhaba ilal maktabah. Perhatikan kata an di sini. Ada an ini memisahkan 2 fiil ini, uridu dan azhabu. Nah, azhabu ini berubah menjadi azhaba karena dinasabkan oleh huruf an. Nah, ingat tadi tugasnya an adalah menasabkan fiil yang ada pada sesudahnya. Sesudah an maksudnya ini. Nah, menasabkannya bagaimana? Mestinya ini dhammah, ini diganti dengan fathah. Ini salah satu contohnya seperti itu. Artinya adalah saya ingin pergi ke perpustakaan. Saya ingin pergi ke perpustakaan. Ini ada 2 fiil dipisah oleh an. Yang kedua lan. Lan ini lan. Nah, lan huruf lan. Lan artinya tidak akan, yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Berarti ya tidak, artinya tidak akan itu podo karo tidak. Sama dengan tidak. Tidak akan. Nih, contohnya Ahmad layyasbaha fin nahri. Ahmad layyasbaha fin nahri. Ada kata lan atau huruf lan. Ini menasabkan fiil sesudahnya. Mestinya fiil mudhari itu selalu dhammah, yasbahu. Karena ada lan, maka ini diganti menjadi yasbaha. Harokatnya fathah. Kalau lannya dihilangkan, Ahmad yasbahu fin nahri. Begitu. Kalau dikasih lan, Ahmad lan yasbaha menjadi yasbaha, bukan hu lagi, tapi berubah menjadi ha karena ada lan. Huruf lan ini tugasnya ini menasabkan pada fiil mudhari. Artinya Ahmad tidak akan berenang di sungai. Ahmad tidak akan berenang di sungai. Tuh. Nah, baik, kita lanjutkan yang ketiga. Ini ada li. Nah, li artinya agar atau supaya atau untuk. Jadi menjelaskan suatu alasan. Untuk itu menjelaskan suatu alasan. Jadi artinya bisa li ini bisa agar, bisa supaya, juga bisa untuk. Nah, contohnya Fatimah tadkhulul fasl. Nah, ini maksudnya tadkhulul fasla ini ya. Ini salah harokat, mohon maaf ini. Tapi kalian sudah paham karena ini maf'ul bih, maka ini di fathah. Fatimah tadkhulul
Kami ulangi lagi. Contoh yang ketiga tadi, li Fatimah tadkhulal fasla li tadrusa. Li tadrusa harokatnya ini mestinya fathah. Li tadrusa ini fathah. Jadi Fatimah masuk kelas untuk belajar. Li, nah, artinya agar, supaya, untuk. Nah ini untuk. Jadi Fatimah masuk kelas untuk belajar. Nah, ada li, ini harokatnya sin ini menjadi fathah. Li tadrusa, bukan li tadrusu lagi. Kalau Fatimah tadrusu mestinya. Tapi karena ada li menjadi li tadrusa. Nah inilah antara lain pengertian sekaligus fungsi daripada tiga huruf ini, an, lan, dan li. An, lan, dan li. Ini artinya serta kegunaannya seperti yang telah kami jelaskan. Nah, tuh tentang amil nawasib, an, lan, dan li. Nah, berikutnya anak sekalian, bagaimana tadi sudah kami sampaikan cara menasabkan fiil tadi bagaimana. Tadi contoh-contoh yang ada itu harokat domah diganti dengan fathah. Nah ini perubahan fiil mudhari ketika didahului dengan amil nawasib atau amil nasab. Jadi perubahan fiil mudhari nasab menjadi nasab tadi bagaimana cara menasabkannya apabila didahului atau diawali dengan amil nasab atau amil nawasib. Ada beberapa kaidah perlu kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama, berharokat fathah jika mufrad atau selain af'alul khamsah. Jadi harokatnya harus diberi harokat fathah atau a apabila ini terdiri dari fiil mufrad atau selain af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa saja? Nanti di bab yang keterangan nomor 2 ini ada. Yang penting kita paham jika mufrad ini harus berharokat fathah apabila didahului oleh huruf nasab atau amil nawasib. Nah ini tabelnya seperti ini. Nah contoh ini dari masing-masing domir, isim domir ini sudah kami jelaskan di sini pada kolom pertama. Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Jadinya fiil mudhoreknya seperti ini. Nah ini kalau ada amil nawasib bagaimana perubahannya di sini? Harokatnya dari dhamma semuanya berubah menjadi fathah karena ada amil nawasib atau huruf nasab lan. Ini contoh saja yang saya ambil adalah huruf lan. Contoh, huwa yadhabu, huwa la yadhabah. Hiya tadhabu, hiya lan tadhabah. Anta tadhabu, anta lan tadhabah. Ana azhabu menjadi ana lan azhabah. Nahnu nadhabu, nahnu lan nadhabah. Semuanya harokatnya kita lihat setelah lan adalah fathah. Jadi harokat fi'il mudhari di akhir katanya setelah ada lan maka berubah menjadi fathah. Kalau di sini masih utuh fi'il mudhari, semua harokatnya dhammah. Nah, dhammah. Nah, ini untuk perubahan fi'il mudhari tidak perlu kami jelaskan karena ini sudah kita bahas pada semester 1. Nah, ini wa, hiya, anta, ana, nahnu, ini semuanya awalannya ya sesuai dengan isim dhamir masing-masing. Nah, ini yang pertama, kaidahnya harus berharokat fathah jika mufrad. Yang kedua, dibuang huruf nun jika berupa af'alun khamsah. Tadi ya, kalau af'alun khamsah ini seperti ini kaidahnya. Harus dibuang nunnya jika berupa af'alul khamsah. Lawazan af'alul khamsah itu seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Semuanya af'alul khamsah itu berakhiran dengan nun. Nah, nun ini. Cuma sebelum nun ada alif, ada yang wawu, ada yang ya. Nah, jadi sebelum nun ada alif, ini kemudian ada wawu seperti ini, kemudian ada ya. Nah, jadi aturannya, kaidahnya ini harus dibuang nunnya jika berupa af'alul khamsah seperti ini. Nah, kita lihat set. Nah, nih tabelnya
Ternyata seperti ini afalul khamsah itu. Nah, ini ada anta, antuma, antum, huma, hum. Anti tadhabina. Ini jelas ini karena fi'il mudhari'nya seperti ini aturannya. Anti tadhabina. Setelah ada lan, anti lan tadhabi. Antuma tadhabani, antuma lan tadhaba. Nunnya hilang. Ini nunnya juga hilang. Antum tadhabuna menjadi antum lan tadhabu. Nunnya juga hilang. Huma yadhabani, huma layyadhaba. Nah, nunnya juga hilang, ninnya hilang. Kemudian yang untuk hum, nah ini hum yadhabuna, hum layyadhabu, nunnya juga hilang. Yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita pahami sekali lagi, kalau yang musana, nah yang musana ini maksudnya yang akhirannya alif nun, ini nunnya harus dibuang, langsung dibuang. Ya talhabani menjadi lan talhaba, yadhabani menjadi layyadhaba. Tetapi kalau yang jamak, ini nunnya, contohnya talhabuna dan yadhabuna. Talhabuna, yadhabuna yang jamak, ini nunnya dibuang, diganti dengan alif. Nah, perhatikan. Antum tadhabuna menjadi antum lan tadhabu. Hum yadhabuna, hum lay yadhabu. Nah, nunnya hilang. Hilang diganti alif. Itulah kaidah yang nomor 2. Cara menasabkan fi'il setelah didahului oleh huruf nasab atau amil nawasib. Dibuang huruf nunnya. Nah, itu. Berikutnya yang ketiga, tetap tidak ada perubahan. Artinya, baik ada amil awan nawasib atau tidak, bentuknya sama. Jadi diberi amil nawasib atau huruf nasab, tidak ada perubahan pada fi'il sesudahnya. Jadi panggah, tetap tidak ada perubahan. Ya, ini untuk yang hunna dan antunna. Nah, contohnya dalam fi'il mudhari' hunna yadhhabna, antunna tadhhabna. Kalau diberi lan, hunna yadhhabna, hunna layyadhhabna. Nah, tetap kan bentuknya sama saja. Yang antuna tadhhabna, antuna lan tadhhabna. Nah, jika demikian, nah, bentuknya tetap sama, tidak ada perubahan, baik ada ambil nawasib maupun tidak. Sama. Nah, kalau sekalian, itulah kaidah cara menasabkan fi'il mudhari'. Nah, itu yang pertama tadi. Yang pertama adalah dengan memberi harokat fathah apabila mufrad. Yang kedua dengan membuang huruf nun jika itu berupa af'alul khamsah. Nah, tapi yang perlu diperhatikan kalau yang musana itu dengan membuang nun, kalau yang jamak itu setelah nun dibuang diganti dengan alif. Kemudian kaidah yang ketiga, tidak ada perubahan atau sama saja bentuknya. Yadhabna tetap layyadhabna, tadhabna tetap lan tadhabna. Nah, itulah anak-anak sekalian, contohnya lebih gamblangnya ada di sini. Nah, ini huwa yuhibbu ayyadhaba ilal maktabah. Ini harokatnya fathah. Tadi kaidah nomor 1. Tandaan ini harusnya harus fathah. Yang kedua, huma yuhibbani ayyadhaba ilal maktabah. Yuhibbani. Ini huma ini yang 2 orang atau musana, af'alul khamsah yang 2 orang harus dengan dibuang nunnya cara menasabkannya. Jadi yuhibbani ayyadhaba, nunnya hilang. Yang contoh berikutnya ini hum yuhibbuna ayyadhabu ilal maktabah. Nah, hum yuhibbuna ayyadhabu ini karena af'alul khamsah yang jamak, yuhibbuna ada wawu nun. Ini dengan membuang nun dan diganti dengan alif. Ini kaidahnya tadi seperti itu. Sama saja artinya dia juga pergi ke perpustakaan. Kemudian huma mereka berdua juga pergi ke perpustakaan. Kemudian mereka jamak atau mereka semua juga pergi ke perpustakaan. Jadi
ayyadhaba. Oke, saya ulangi lagi. Ini ayyadhaba fathah, ayyadhaba nunnya hilang, ayyadhabu nun hilang diganti dengan alif. Tuh. Nah, tuh anak sekalian, mungkin itu pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menyegarkan ingatan kembali, karena materi yang kita pelajari pada hari ini adalah pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Kami hanya mengulangi atau memperdalam agar kita lebih paham lagi dan bisa menguasai materi yang Bapak berikan. Baik anak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kalian pahami semuanya. Jangan lupa setelah ini tolong dikerjakan tugas-tugas yang Bapak Erna berikan melalui Google Form yang linknya nanti kami berikan. Baik, terima kasih atas segala perhatian kalian semuanya. Terima kasih, semoga sukses. Semangat aja. Ilal liqa, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.